Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd, faqal musannif wal ulama alladhina kutibat aqwaluhum fi hadzal kitab al mubarak hafizahumullah wa rahimahumullah, nafa'ana bihim wa bi 'ulumihim wa bi 'ulumi masyayikhina wa bi 'ulumil ulama al 'amilin fid dharain amin. Bab dhammit tumbak, bab tentang celaan terhadap rokok. Al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad yaqul la khaira fit tumbak wala fi syaribihi. Al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad, sahibul ratib, penyusun ratibul Haddad, beliau mengatakan la khaira fit tumbak, tidak ada kebaikan di dalam rokok, wala fi syaribihi, dan juga tidak ada kebaikan bagi orang yang menghisap rokok. Al-thani, yang kedua, Al-Habib Ahmad bin Umar al-Hindwan, wal-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad, wal-Habib Husain ibn Syekh Abi Bakar bin Salim, haula kulluhum yaqulun bitahrimihi ay at-tumbak. Beliau bertiga, para ulama, para wali-wali Allah, Al-Habib Ahmad bin Umar al-Hindwan, Habib Abdullah bin al-Haddad, Al-Habib Husain bin Syekh Abi Bakar bin Salim, mereka semua mengatakan rokok itu hukumnya haram. Jadi ada ulama yang mengatakan rokok itu haram, ada yang mengatakan makruh. Tapi beliau-beliau ini, para wali-wali Allah, di antaranya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad ini gutub. Beliau gutub paling terlama, 60 tahun lebih. Gutbud dakwah wal irsyad wa ghauthul ibad wal bilad. Beliau salah satu yang mengatakan rokok itu haram. Ya kita ini ikut beliau lah, yang mengatakan rokok itu haram. Al-thalith, Al-Habib Ahmad al-Hindwan yaqul, Al-Habib Ahmad al-Hindwan berkata, law khayyaruna anna waladi yashrabu at-tumbak aw ya'kulu al-khara' lakhtartu lahu akla al-khara' ala syurbi at-tumbak. Al-Habib Ahmad al-Hindwan mengatakan, law khayyaruna, kalau ada orang memberi pilihan, artinya ada orang memaksa, memberi pilihan bahwasanya anakku merokok atau makan kotoran. Apa kata beliau? Lakhtartu, sungguh aku akan pilih, lahu, untuk anakku, aklal khara' ala syurbi tumbak, lebih baik anakku makan kotoran daripada harus merokok. Artinya kalau dipaksa nih, pakai pedang atau pakai pistol, pilih antara dua, makan kotoran atau merokok. Kalau anakku suruh pilih seperti itu, kata beliau, niscaya aku lebih baik suruh anakku makan kotoran. Kalau suruh dua-duanya ini terpaksa pilih yang mana, lebih bagus makan kotoran daripada harus merokok. Artinya rokok itu lebih parah daripada makan kotoran. Makan kotoran bagus tak? Tidak, haram. Tapi merokok jauh lebih parah. Tuh merokok. Al-Habib Husain ibnu Syekh Abi Bakar bin Salim, beliau seorang wali Allah, alim besar pada masanya. Beliau berkata, arju li syaribil khamri at-taubah wala arju li syaribit tumbak. Aku masih berharap orang yang minum khamr itu taubat. Aku masih berharap taubatnya orang yang minum khamr, tapi aku tidak berharap taubatnya orang yang merokok. Kenapa? Padahal minum khamr itu haram, tapi beliau masih berharap orang yang minum khamr itu taubat. Kenapa? Karena orang yang minum khamr tahu dirinya salah, merasa dirinya salah. Nah, sedangkan sebagian orang yang merokok, dia tidak merasa dirinya salah. Makanya susah diharapkan untuk dia taubat atau berhenti. Kata Al-Habib Husain bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Makanya repot mengharap taubatnya orang yang tidak merasa dirinya salah. Makanya orang ahli maksiat sama orang ahli bid'ah, maka orang yang ahli maksiat itu lebih bisa diharapkan taubatnya. Kenapa? Karena pelaku maksiat itu merasa dirinya salah, dia tahu salah. Tapi kalau orang yang bid'ah, dia bukan merasa dirinya salah, dia merasa dirinya benar, bahkan dia merasa orang lain itulah yang salah. Makanya susah diharapkan taubatnya. Tapi kalau Allah mau sih tidak susah. Tapi kalau secara ilmiah gitu, susah diharapkan taubatnya. Kemudian
Ra'a Syekh Ali Asy-Syadzili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam. Syekh Ali Asy-Syadzili melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Wa indahu Sayyidatuna Aisyah, dan di sisi Rasulullah itu ada Sayyidah Aisyah. Fasa'alahu, maka Syekh Ali Asy-Syadzili bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma hukmu syurbit tumbat? Apa hukumnya merokok?" Faqal, maka Rasulullah menjawab, "Lau syaribathu hadhihi," wa asyara ila Sayyidatina Aisyah. Kalau wanita ini, kata beliau, siapa? Sayyidah Aisyah, mengkonsumsi rokok, kata Rasulullah, la tallaqtuha, kata Rasulullah, niscaya aku akan mencerainya, kata Rasulullah. Ma'a annaha ahabbu azwajihi sallallahu alaihi wasallam ilaih ba'da Khadijah radhiyallahu anha. Padahal Sayyidah Aisyah itu adalah istri yang paling dicintai oleh Rasulullah setelah Sayyidah Khadijah. Orang kalau mimpi Rasulullah itu ya pasti benar. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man ra'ani fil manam faqad ra'a haqqan, fa inna syaitan la yatamatsalu bi." Atau kama kata Rasulullah, siapa yang melihat aku dalam mimpi, maka sungguh dia melihat suatu kebenaran, karena setan tidak bisa menyerupai aku. Ya, kalau mimpi Rasulullah, ya benar itu Rasulullah. Dan orang kalau sudah mimpi Rasulullah, apa kata beliau? Man ra'ani fil manam fa sayarani fil yaqadhah. Man ra'ani fil manam, siapa yang melihat aku dalam mimpi, fa sayarani fil yaqadhah, maka dia akan melihat aku dalam keadaan sadar, dalam keadaan terjaga, tidak tidur. Dan itu banyak didapatkan oleh para wali-wali Allah, di antaranya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Afsyi. Beliau sering melihat Rasulullah dalam keadaan sadar, padahal beliau bukan hidup di zaman Rasulullah. Ya, pasti orang kalau mimpi Nabi, pasti nanti akan dapat melihat Nabi secara sadar. Dan orang kalau mimpi Nabi itu betul pasti Nabi, bukan yang lain, karena setan tidak bisa menyerupai beliau. Sedangkan kalau selain Nabi Muhammad, setan bisa menyerupai. Jadi kalau ada orang mimpi wali Allah, tahu-tahu keadaan wali itu tidak baik, lagi minum khamar, itu bukan wali itu sebenarnya, setan itu. Setan untuk memfitnah wali tersebut. Nah, kemudian As-sadis, yang keenam, Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh yaqul, Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh berkata, "Inna syafa'atal awliya mamnu'atun fi syurbid dukhan." Sesungguhnya syafaatnya para wali-wali Allah tercegah terhadap orang yang merokok. Jadi artinya orang yang merokok tidak mendapatkan pertolongan dari wali-wali Allah. Jadi makanya dekat dengan wali Allah bagus, dekat dengan orang soleh bagus, manfaat untuk menenangkan hati, untuk menyinari hati kita, untuk menghilangkan kebodohan kita, untuk mendekatkan diri kepada Allah, dekat dengan orang soleh. Dan orang yang berkumpul dengan orang soleh itu insya Allah selamat. Ya, anjing kumpul dengan orang soleh selamat, masuk surga lagi. Anjingnya Ashabul Kahfi. Binatang tuh kalau mati tidak masuk neraka, tidak masuk surga, jadi debu. Tapi anjing Ashabul Kahfi masuk surga karena berteman dengan orang soleh. Anjing aja berteman dengan orang soleh masuk surga, apalagi manusia. Tapi jangan sampai melakukan sesuatu yang dapat mencegah pertolongan wali tersebut. Apa? Merokok. Wali pertolongannya tercegah untuk seseorang kalau orang itu merokok. Kemudian As-sabi', yang ketujuh, Sayyiduna Al-Husain ibnu Syekh Abi Bakar bin Salim lamma amara bi itlafit tumbak. Sayyidina Husain bin Abi Bakar bin Salim ini, bin Syekh Abi Bakar bin Salim, beliau ketika memerintahkan untuk menghabiskan rokok fi Hadramut, di Hadramut, wal man'i min ta'atihi, dan mencegah untuk mengkonsumsi rokok, malaka bi arba'ina alfa riyal, beliau keluarkan duit 40.000 real. Satu real itu sekitar sekarang mungkin 4.000-an. Ya, 4.000 kali 10.000, 40 juta. Ini 40.000 real, berarti 160 juta. Beliau keluarkan duit sekitar 160 juta. Untuk apa? Untuk
membeli rokok, wa ahraqahu. Habis itu beliau habiskan, binasakan itu rokoknya. Saking beliau bencinya dengan rokok. Bukan hanya beliau ngomong, tapi beliau habiskan itu rokok di Hadramut. Al-Thamin, yang ke-8, kana Al-Habib Husain bin Abi Bakar bin Salim bin Syekh Bakar bin Salim yushaddidun nakir ala muta'ati syurbit tumbak. Beliau ini sangat keras mengingkari orang yang merokok. Wa gadi'tana bi ihraqihi fi sa'iril jihatil hadramiyah. Dan beliau sungguh sangat perhatian untuk membasmi semua rokok yang ada di Hadramut. Wa amarat dual an yunadu bidzalik. Dan beliau meminta pejabat penguasa untuk juga ikut serta membinasakan rokok, untuk mengumumkan agar membasmi itu rokok. Wa kadzalika Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Begitu juga Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, Sahibul Ratib. Tuh, coba lihat nomor 1 di bawah. Tuh, apa kata beliau? Fa kaifa tagra'u ratibahu wa anta tashrabud dukhan. Maka bagaimana kamu baca ratib Al-Haddad sedangkan kamu merokok? Dan Habib Abdullah Haddad mengharamkan rokok. Wal Habib Ahmad bin Umar Hindwan juga begitu, mengharamkan rokok. Wal Habib Ahmad bin Zain bin Sumaid. Haula, mereka itu yushaddidunan nakir ala syaribit tumbak. Beliau sangat keras mengingkari orang yang merokok. At-tasi, yang ke-9, yambaghi liman ra'a kafiran aw rajulan yashrabud dukhan an yasjuda lisyukri. Sepantasnya kalau melihat orang kafir atau melihat orang yang merokok, sepantasnya atau dianjurkan sujud syukur. Kenapa? Li'annahuma min a'zamil balaya. Karena kekufuran dan merokok itu termasuk bencana yang paling besar. Jadi jangan sangka bencana besar itu tsunami, gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus. Termasuk bencana yang besar adalah kekufuran dan merokok. Tahu tak kalian? Sebabnya sujud sahwi itu ada berapa? Sebabnya sujud syukur. Sebabnya sujud syukur itu ada 4. Yang pertama, mendapatkan nikmat yang jarang-jarang. Kalau nikmat sehat walafiat kan sering, itu tidak disunahkan sujud syukur. Nikmat yang jarang-jarang, misalnya pergi haji atau umroh, itu sujud syukur. Kemudian lama Anda dapat anak, kemudian dapat anak, itu sujud syukur, itu sunnah. Nikmat yang jarang-jarang. Yang kedua, disunahkan sujud syukur kalau selamat dari musibah. Diserempet mobil, tidak jatuh, tidak luka. Kalau tabrak kontainer, tidak mati, tidak parah. Nah, itu sujud syukur, selamat dari musibah. Yang ketiga, melihat orang yang kena sakit parah. Ada orang kena sakit parah, sunnah sujud syukur, tapi jangan dekat dia, kesian dia. Udahlah dia sakit, sujud syukur lagi dekat dia. Sujud di tempat lain. Ya. Nah, yang keempat nih, melihat orang yang melakukan perbuatan yang tidak baik. Sujud syukur kalau bisa depan dia. Artinya dekat dia, biar dia tahu. Kalau dia tanya, ngapain dia sujud? Sujud syukur karena Allah tidak menjadikan saya orang, karena Allah menjaga saya daripada perbuatan yang kamu lakukan itu. Ada orang mabuk misalnya, mabuk nih. Sujud dia syukur dekat dia. Yang penting jangan sampai dibukul ente ya. Sekiranya ente selamat, tidak dibukul sama dia, sujud syukur dekat dia. Menghadap kiblat. Nutup aurat. Sujud syukur tu menghadap kiblat, nutup aurat, harus punya wudu. Gitu sujud syukur. Kemudian kalau sekiranya bisa membahayakan, sujud syukur dekat dia, jauh-jauh. Sama nih kayak gini, ngelihat orang kafir atau ngelihat orang merokok, kata beliau, kata Habib Zain bin Sumit, dianjurkan sujud syukur. Kenapa? Itu termasuk bencana yang besar dari Allah SWT. Al-Ashir, yang ke-10, Qala Habib Abdullah bin Umar bin Ahmad Asy-Syadhili. Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syadhili ini abahnya Habib Hasan. Abahnya Habib Hasan Asy-Syadhili, abahnya Habib Salim Asy-Syadhili, yang dulu punya pondok Rubat Karim. Beliau pimpinannya. Tuh. Beliau meninggal kan, anak beliau banyak, Habib Hasan Asy-Syadhili, Habib Salim Asy-Syadhili, anak-anak beliau juga wali Allah. Di antara murid beliau tu Habib Shalih Al-Haddad, murid beliau. Al-Habib Abdul Qadir bil Faqih Malang, ini muridnya beliau. Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syadhili, orang alim besar, wali besar. Beliau berkata apa tu dalam syairnya? Tastahsinut tumbaka fi fika
Wa tastahyi bi an tasta'milal miswaka. Apa kata beliau? Tastahsinut tumbaka. Engkau hiasi rokok itu, engkau hiasi fifika, mulut kamu itu dengan rokok. Tastahsinut tumbaka fifika. Engkau hiasi mulutmu dengan rokok, kata beliau. Wa tastahi bi an tasta'milal miswaka. Sementara kamu malu pakai siwak. Wasyar'u wattibbu qad nahayaka an. Sedangkan syariat, wattibbu dan ilmu kedokteran, qad nahayaka. Sungguh syariat dan kedokteran telah melarang kamu an dzakal adza, untuk mengkonsumsi sesuatu yang mengganggu itu. Apa? Rokok. Jadi rokok itu dilarang, bukan hanya syariat, dokter juga melarang rokok. Wa bi fi'li dan untuk pakai siwak amaraka. Syariat dan kedokteran menyuruh kamu pakai siwak, melarang kamu untuk merokok. Lau kunta ta'kisu, kalau kamu balik, kata beliau, fil qadiyah, keadaan itu kamu balik, artinya kamu pakai siwak, jangan merokok, kana aula, itu lebih baik, minka, untukmu. Lakinil la'in, akan tetapi setan yang terlaknat, agraka, telah menipu kamu, kata beliau. Merokok iya, siwak enggak, kata beliau. Coba dibalik, kamu siwak, jangan merokok. Tapi kata beliau, setan yang terlaknat sudah menipu kamu. Falakam adha'ta bihi nafisal mal. Falakam, maka sungguh sudah berapa banyak adha'ta bihi, engkau habiskan dengan sebab rokok itu, nafisal mal, harta yang berharga. Duit keluar beli rokok. Berapa banyak harta yang kamu keluarkan gara-gara rokok. Lau anfaqtahu, kalau engkau infakkan duit kamu yang beli rokok tu, kamu tabung, infakkan. Ya wahai temanku, kata beliau, fi ukhraka, andaikan duit kamu yang beli rokok tu kamu infakkan fi ukhraka, untuk akhiratmu. Jangan tuh sampai ada bab khusus tentang rokok. Al-Hadi Asyar, yang ke-11. Lamma wasal Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ila Makkah al-Musharrafah. Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ketika beliau sampai ke Makkah, wa ra'a ma ra'a min ba'di ahli ilmi, dan beliau melihat sebagian orang yang belajar, sebagian orang yang punya ilmu agama, mimman yata'ata syurbat dukhan. Mereka punya ilmu agama tapi ngerokok. Nahu andalik, beliau cegah, beliau bilang sama orang yang punya ilmu yang merokok itu, beliau tegur. Wa zajarahu, beliau tegur dengan keras, dengan tegas. Wa qala lahu, dan beliau berkata kepada orang yang punya ilmu tapi merokok. Apa kata beliau? Hadza la yalik, ini tidak pantas. Bimansibil ilmi syarif, tidak pantas untuk kedudukan ilmu yang mulia. Ente ngerokok ini tidak pantas. Ente punya ilmu itu mulia, kata beliau. Wa hadhihi bid'atun khabithah, ini bid'ah yang jelek, kata beliau. Ta'bahan nufusul mutmainnah, yang tak bisa diterima oleh jiwa yang tenang. Wattiba'us salimah, dan tidak bisa diterima oleh watak yang selamat. Jadi orang kalau berakal tidak bisa nerima itu rokok. Orang kalau akalnya sehat, jiwanya sehat, wataknya waras, otaknya waras, tidak bisa nerima itu rokok. Faqalahul alimul madhkur, maka Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya mengatakan, wa antum taqulun bigahwatil bunni, dan kalian mengatakan kopi itu wahya bid'atun kadzalik, kopi itu juga bid'ah. Kalian bilang kopi itu bid'ah. Apa kata Habib Abdullah? Faqala Habib Abdullah, maka Habib Abdullah pun berkata, Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya berkata, nabas, oh ya, kamu bilang kopi itu bid'ah ya? Ya, enggak apa-apa. Sanakhruj, ayo kita keluar yuk, kata beliau. Sanakhruj ana wa anta, ayo kita keluar, saya dan kamu, ila hijril Ka'bah, di dekat Ka'bah. Ayo kita keluar ke dekat Ka'bah. Wa akhruj ma'i bil gahwa, aku keluar bawa kopi. Wa asyrabuha fil hijri, aku akan minum depan Ka'bah kopi. Ayo. Wa akhruj anta bitumbak, kamu keluar juga dekat Ka'bah bawa rokok. Wa alhiqhu washrabuhu fil hijri, kamu nyalakan rokok, kamu
isap rokok. Ayo, aku minum kopi dekat Ka'bah, kamu ngerokok dekat Ka'bah. Wa man ankara alihil muslimun fahuwal mufti. Maka siapa yang diingkari oleh orang muslim, dialah yang salah. Jadi ditantang sama beliau. Habib Abdullah bin Umar bin Yahya bawa kopi, minum depan Ka'bah. Orang itu suruh bawa rokok, ngerokok depan Ka'bah. Ayo, kita lihat siapa yang akan ditegur, siapa yang akan diingkari oleh orang muslim, berarti dia yang salah. Wa man gabbahu syarabahu fahuwal qabih. Maka barang siapa yang orang-orang Islam menganggap itu jelek, mengkonsumsinya, maka itulah yang jelek. Ayo, kata beliau, siapa yang dianggap jelek oleh orang Islam? Kira-kira kalau Ka'bah, nanti bawa kopi, satu orang bawa rokok, orang-orang protes yang mana? Yang merokok. Itu dalilnya Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Fahajjahul Habib Abdullah, maka Habib Abdullah bin Umar bin Yahya memberinya hujjah, memberinya dalil, bidalil akli, pakai dalil akal saja. Pakai akal saja. Wa inda dzalika, dan ketika itu sakata dzalikal alim, diamlah orang alim itu, wangga dalil hak, dan dia menerima kebenaran tersebut. Dia tahu dia salah. Al-Athani Asyar, yang ke-12. Qala Sayyidil Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu anhu. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau berkata, beliau ini siapa? Wali besar. Hidup satu zaman sama beliau Habib Ali Al-Habsyi, Sahibul Maulid. Wali besar. Beliau sering berjumpa Rasulullah. Ya, tadi Ustaz bilang, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadha, kata Nabi. Siapa yang melihatku dalam mimpi, dia akan melihat aku dalam keadaan sadar, terjaga. Yang Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas hidup sekitar 100 tahun lebih sedikit. Beliau sering jumpa Nabi, melihat Nabi. Itu apa kata beliau? Wa ra'aitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan saya melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kharijan min ba'dil buyut fi Sewun. Nabi keluar dari sebagian rumah di kota Sewun di Hadramut. Fasa'altuhu, maka saya bertanya kepada Nabi, kata beliau. Pagal. Jadi Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas nanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, kenapa engkau keluar dari rumah tersebut? Pagal, maka Nabi menjawab, ji'tu li ahdura maulidan fi hadzal dar. Saya datang untuk menghadiri maulid di rumah ini. Lakin ra'aitu fihi tumbak, akan tapi aku melihat di dalam rumah itu ada rokok. Fa kharajtu, maka aku pun keluar. Jadi Nabi tidak mau menghadiri peringatan maulid atau majlis dibacakan maulid kalau di dalamnya ada rokok. Apalagi diisap rokoknya. Ada rokok saja, Nabi Muhammad tidak mau menghadiri majlis maulid tersebut. Makanya kalau mengadakan majlis maulid, usahakan rokok simpan jauh-jauh, jangan dibawa ke majlis tersebut. Tidak mau datang Rasulullah SAW. Padahal kita itu kepengen Rasulullah hadir dalam majlis maulid. Apa gunanya mengadakan majlis maulid tapi Rasulullah SAW tidak senang sehingga tidak mau hadir. Naam. Al-Thalith Asyar, yang ke-13, Anil Habib Abdullah bin Ahmad bil Faqih. Annahu qala, Habib Abdullah bin Ahmad bin Faqih berkata, ra'aitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam zata lailatin. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu malam, wa kanat zaujati hamilan. Sedangkan istriku lagi hamil. Wa qala li, maka Nabi berkata kepadaku, ya'tika maulud zakarun. Akan datang kepada kamu anak kamu nanti itu yang di perut istri kamu itu akan lahir laki-laki. Sammihi Muhammad. Sammihi Muhammadan. Kasih nama anak itu Muhammad. Faqultu, maka saya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma atabika ilahuna, apa yang menyebabkan engkau datang ke sini? Faqala, maka Rasulullah mengatakan, na'am, iya. Inna unasan gara'ul maulida. Sesungguhnya ada sekelompok orang baca maulid. Wajitu li ahdurahu, dan aku datang untuk menghadirinya. Falamma danautu minal manzil, maka ketika aku mendekati rumah tersebut yang dibacakan maulid, alladzi yuqra'u fihi al-maulid, yang dibacakan di dalamnya maulid, wajadtu inda babihi, aku mendapatkan di pintu rumah tersebut yang dibacakan maulid itu, rajulan, ada seorang laki-laki, wa huwa yamuzzut tumbak, sedang merokok. Faraja'tu, maka aku pun pulang. Walam adkhul, dan aku tidak masuk. Mana ani zalik tuh. Mana ani zalik. Rokok itu mencegah aku untuk masuk ke rumah itu untuk menghadiri majlis
maulid. Jadi Rasulullah itu mau hadir. Kalau ada majelis maulid, Rasulullah mau hadir. Tapi dicegah. Nah, wallahu a'lam bishawab.